Terbentuknya wilayah Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan sebuah negara multi-etnis di ujung selatan benua Afrika, yang dimana negara ini terletak di semenanjung selatan benua Afrika yang dikenal dengan sebutan Tanjung Harapan. Afrika Selatan sendiri dibentuk pada tanggal 31 Mei 1910 dan sejak berdirinya, para pemimpin Afrika Selatan menerapkan politik apartheid, yaitu pemisahan warga kulit putih dengan kulit hitam dalam berbagai hal. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika yang dimana banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushman, Xhosa, dan Zulu. Namun pada awalnya, Afrika Selatan ini merupakan negara yang dikuasai oleh Portugis karena memiliki kondisi tanah yang subur dengan hasil tambang yang melimpah. Namun pada tahun 1905, Selatan kemudian diambil alih oleh penjajah Belanda yang dikenal dengan sebutan Afrikaner. Sejak saat itu, Afrika Selatan menjadi daerah koloni dan tempat tinggal Afrikaner. Secara perlahan, undang-undang apartheid mulai dihapuskan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai ANC meraih kemenangan besar dengan dilantiknya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Tentunya hal ini membawa perubahan besar bagi kondisi negara tersebut di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan yang diterapkan Nelson Mandela secara menyeluruh dirasakan masyarakat tanpa adanya pengelompokan dan diskriminasi yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Keberhasilan Mandela dalam memajukan Afrika Selatan dapat dilihat dari kondisi politik semakin membaik, sehingga ekonomi juga semakin maju dan kesejahteraan tersebar di semua kalangan serta keaktifan dalam hubungan luar negeri maupun langkah-langkah diplomasi. Perang Boer. Orang-orang Boer melawan kekuatan Inggris. Bangsa Boer menghadapi lawannya berdasarkan dengan kekuatan mereka sendiri dan usaha-usaha mereka untuk menghadapi lawannya. Mereka mengepung tentara Inggris di Mafeking, Kimberley, dan Ladysmith di Natal. Pengepungan itu masing-masing dipimpin oleh Jenderal Cronje, Wessels, dan Joubert. Nah, sesudah beberapa bulan mengalami pengepungan itu, ketiga kota tersebut dapat direbut kembali oleh Inggris. Sebaliknya, usaha Jenderal Sherman di sebelah utara Cape Colony sama sekali mengalami kegagalan, sehingga Inggris dapat memperkuat diri kembali. Sesudah menguasai Pretoria, Lord Roberts mengumumkan aneksasi Inggris terhadap Transvaal dan Orange Free State. Kemudian, ia menganggap bahwa perang telah selesai. Tugasnya sekarang ialah mengamankan Afrika Selatan dan mengatur daerah-daerah yang diduduki. Ketika ia dipanggil kembali ke negerinya, ia menunjuk Lord Kitchener sebagai penggantinya. Pada bulan berikutnya, Juni, dilangsungkan pemilihan umum anggota parlemen dan hasilnya dimenangkan oleh kaum Unionis. Akan tetapi, sesungguhnya perang itu belum selesai. Orang Boer meneruskan berperang dengan menggunakan taktik gerilya yang ternyata mereka sangat cakap melakukannya. Jenderal Boer angkatan pertama telah lenyap, Joubert meninggal dan Cronje ditawan. Tetapi kemudian muncul tokoh-tokoh baru, patah tumbuh hilang berganti. Louis Botha, pemimpin perjuangan di sebelah timur Transvaal, De Rey di sebelah barat, Christian de Wet di mana-mana, dan ditambah lagi dengan Herzog dan Smuts dengan cara bergerilya. Bangsa Boer dapat bertahan selama 2 tahun. Presiden Steyn dari Orange Free State tetap tinggal di Afrika Selatan dan membantu rakyatnya dalam melakukan perjuangan melawan Inggris. Pada Maret 1902, Jenderal Mouton dengan tidak disangka-sangka diserang oleh tentara De Rey 180 mil dari Pretoria dan dipaksa menyerah bersama seluruh tentaranya. Pada tahun itu juga, tahun 1902, Jenderal-Jenderal Boer menyetujui perundingan perdalaman di Pretoria yang kemudian menghasilkan perjanjian Vereeniging. Ketentuan perjanjian itu ialah yang pertama, Republik-Republik Transvaal dan Orange Free State dianeksasikan pada British Empire. Yang kedua, orang-orang Boer menjadi warga Inggris. Mereka diberi janji akan mendapat uang guna membangun kembali perkampungan mereka. Yang ketiga, pemerintah sendiri akan diberikan secepat-cepatnya. Yang keempat, bahasa Belanda dan Inggris diberikan di sekolah-sekolah dan dipakai di lapangan pengadilan.
Kemudian pada tahun 1909, berdasarkan Act of Union, daerah-daerah yang dikuasai Inggris di Afrika Selatan yaitu Cape Colony, Natal, Orange, Free State, dan Transvaal diberi pemerintahan sendiri dan semua daerah itu tergabung dalam Uni Afrika Selatan. Selanjutnya Uni Afrika Selatan dan terbentuknya Uni Afrika Selatan. Pada tahun 1910, peraturan Act of Union tersebut dilaksanakan. Louis Botha terpilih menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan 1910 sampai 1919. Kesulitan yang pertama-tama dihadapinya ialah ketika menentukan ibu kota Uni. Akhirnya diputuskan bahwa Cape Town dijadikan tempat kedudukan parlemen, sedang Pretoria sebagai pusat administrasi negara dan Bloemfontein tempat kedudukan pengadilan tinggi. Terbentuknya Uni tersebut merupakan kemenangan bagi kaum Afrikaner sebab sebagian besar anggota parlemen pusat adalah orang-orang Afrikaner. Di samping itu, jabatan Perdana Menteri pun dipegang oleh orang-orang Afrikaner. Yang pertama oleh Jenderal Louis Botha, bekas pejuang gigih melawan Inggris dalam Perang Boer, kemudian diganti oleh Jenderal Smoot, teman seperjuangan Botha, baik dalam Perang Boer maupun dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Uni Afrika Selatan. Sejak terbentuknya Uni, terbukalah kesempatan bagi orang-orang Afrikaner untuk meluaskan nasionalisme Afrikaner ke seluruh wilayah di Uni Afrika Selatan, termasuk daerah-daerah yang berorientasi Inggris yaitu Natal dan Cape Colony. Pemimpin-pemimpin Afrikaner berusaha mempengaruhi penduduk kulit putih daerah itu berbahasa Inggris untuk yang pertama menerima pola masyarakat Afrikaner, yang kedua menerima aristokrasi putih, yang ketiga menerima keyakinan bahwa Afrika Selatan adalah satu-satunya tanah air mereka, yang keempat menolak integrasi dengan penduduk non-putih. Selanjutnya, dasar masyarakat Afrikaner dan Afrikadom. Berdasar pendapat bahwa mereka telah membentuk kepribadiannya sendiri dan menganggap bahwa Afrika Selatan adalah satu-satunya tanah air mereka, yang dimana pada bangsa Afrikaner ini timbul perasaan nasionalisme Afrikaner Selatan. Mereka telah dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Boer kedua pada tahun 1899 hingga tahun 1902. Nah, untuk sementara waktu, nasionalisme Afrikaner itu padam. Akan tetapi, sesudah terbentuk Uni Afrika Selatan pada tahun 1910, nasionalisme itu timbul kembali dan mereka berusaha untuk mendominasi Afrika Selatan. Selama perang, kedudukannya sebagai bangsa terancam dan sesudah perang, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan keadaan dan kemakmurannya yang lama. Kemiskinan pada bangsa Boer timbul pada waktu mereka dikuasai Inggris. Masalah Purwitz ini dalam periode 1903 sampai 1930 merupakan masalah yang tidak kalah hebatnya dengan masalah Bumiputra. Bahkan pada masa tersebut, penduduk Bumiputra dianggap sebagai kekuatan yang mengancam orang kulit putih yang sedang dalam keadaan nirosot. Purwitz ini merupakan masalah sosial yang serius dan sangat berpengaruh terhadap politik rasial. Nah, dengan terciptanya Afrikadom itu tidak terlepas dari sejumlah terbentuknya koloni di Afrika Selatan. Terbentuknya koloni tersebut berbeda dengan terbentuknya koloni-koloni lain di Afrika. Colin Legum mengemukakan bahwa terbentuknya koloni Afrika Selatan itu mirip sekali dengan terbentuknya koloni Inggris di Amerika Utara, yang kelak akan menjadi Amerika Selatan. Sedang Patrick 25 Duncan berpendapat bahwa Afrika Selatan itu mempunyai tipe antara koloni Inggris di India dan di Amerika Utara. Menurut Patrick Duncan, di India orang kulit putih tidak mungkin dapat mendirikan white man's lands. Orang kulit putih di koloni itu adalah pejabat-pejabat pemerintah, tentara, dan pedagang. Mereka merupakan kelompok kecil yang hidup di tengah-tengah penduduk Bumiputra yang amat besar jumlahnya dan yang makin lama makin maju, baik dalam kemampuannya memegang administrasi negara maupun bidang politik yang ditunjukkan untuk dapat memerintah sendiri. Di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan keadaannya tidak sama, walaupun mempunyai persamaan dalam hal bentuk white man's land. Selanjutnya, penduduk Afrika Selatan.
Menurut laporan Jan van Riebeeck, seorang Belanda pemimpin kolonisasi yang pertama kali mendarat di Afrika Selatan pada abad ke-17, ketika ia bersama pengikutnya menginjakan kakinya di daerah baru itu, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut hampir tidak berpenduduk. Orang pribumi Afrika yang mereka jumpai adalah suku Hottentot dan Bushmen, dan jumlahnya sangat sedikit. Pada waktu itu tidak terdapat suku Bantu. Kemudian orang-orang Hottentot sangat sedikit, dan orang tersebut pada umumnya menggabung pada orang-orang kulit putih. Hidup di koloni-koloni, bekerja sebagai budak, sedang orang-orang Bushmen sebagian besar meninggalkan tempat-tempatnya semula, melarikan diri menuju ke arah utara. Nah, penduduk di Afrika Selatan ini bertambah banyak sesudah pedagang-pedagang Belanda membawa pula orang-orang Asia ke daerah koloni itu. Dalam waktu singkat, penduduk Bumi Putra itu bertambah banyak jumlahnya. Menurut sensus tahun 1921, jumlah mereka 4.699.433, colored 45.548 US dollar, orang Asia 163.896, orang Eropa 1.519.488. Berdasarkan pada sensus 1960, terdapat 10.907.789 dan Bantu 1.509.258. Perbedaan antara penduduk Inggris Afrika Selatan dengan orang-orang Afrikaner terutama dalam sikapnya terhadap penduduk Bumi Putra. Putih yang berbahasa Inggris menghendaki pemisahan dalam masalah sosial, tetapi integrasi dalam bidang ekonomi dan bersikap konservatif dalam bidang politik. Kaum Afrikaner menghendaki pemisahan baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun dalam bidang politik. Sikap putih yang berbahasa Inggris terhadap penduduk Bumi Putra lebih pragmatis tetapi tidak part, sedang sikap-sikap orang Afrikaner lebih tegas dan dogmatis. Kemudian selanjutnya ada keadaan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi penduduk Afrika Selatan mengalami banyak perubahan. Pemerintah Inggris yang sejak 1902 menguasai seluruh Afrika Selatan melakukan modernisasi sesuai dengan pola dan politik kolonialnya. Industrialisasi dan ekonomi modern di Afrika Selatan mengakibatkan adanya kelas buruh dan majikan. Buruh terdiri atas buruh terdidik, semi terdidik, dan tidak terdidik. Sedangkan masyarakat Afrika Selatan dapat dibagi menjadi kelompok majikan, yaitu kaum industrialis, pemilik-pemilik pertambangan, kaum finansir kota, pemilik-pemilik pertanian di pedesaan. Kemudian yang kedua ada kelompok buruh putih, di mana ini terdiri atas pekerja tangan. Kelompok ini sering menjadi majikan bagi orang-orang Bumi Putra. Kemudian ada kaum tengah, di mana ini ada kulit putih, orang-orang India, colored, dan sedikit pribumi Afrika. Dan yang keempat itu ada kaum proletariat, terdiri atas orang-orang pribumi Afrika. Ini yang terbesar, sedikit colored, dan orang India. Orang pribumi Afrika yang tinggal di kota sebagian besar adalah penghuni tetap kota. Mereka banyak yang memasuki sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang telah tersedia. Maka, dalam waktu yang tidak lama, muncul golongan cendekiawan di kalangan pribumi Afrika. Selanjutnya, ada pemerintahan Botha dan Smuts. Pemerintah Botha bersifat moderat dan berusaha agar Uni tetap berada dalam lingkungan persemakmuran Inggris. Bersama Smuts, ia bekerja untuk mengembangkan kemakmuran bangsa Boer atau Afrikaner yang lenyap karena mengalami kekalahan dalam perang melawan Inggris. Kemudian, ketika Uni Afrika Selatan mulai berfungsi, penduduk non-Eropa tidak boleh duduk dalam parlemen pusat, walaupun mereka diizinkan menjadi anggota Konsil Provinsi Cape. Prinsip politik bangsa Boer terhadap penduduk Bumi Putra yang sudah kuno dihidupkan kembali. Lalu muncul sebuah peraturan yang dinamakan Land Act, di mana merupakan pola pemisahan antara dua ras. Peraturan tersebut berisi bahwa tanah dari reserve orang-orang Bumi Putra secara pasti telah ditentukan batas-batasnya. Orang pribumi Afrika tidak diperkenankan memiliki tanah-tanah di luar daerah yang telah ditentukan itu. Di kalangan orang-orang India timbul kecemasan sejak Botha mengeluarkan peraturan yang berisi larangan membawa orang-orang di luar
orang-orang India ke Afrika Selatan untuk dijadikan buruh. Di samping itu, ketika terjadi Perang Dunia I, pemerintah Botha mengalami ujian yang cukup berat, di mana dia sebagai sekutu Inggris itu harus mengirimkan pasukan-pasukan Afrika Selatan ke medan pertempuran baik di Afrika maupun di luar Afrika. Namun, dia juga harus menghadapi kaum pemberontak yang ada di dalam negerinya. Louis Botha meninggal pada 1919 sesudah ia kembali ke Pretoria. Yang kemudian, jabatan Perdana Menteri digantikan oleh Smuts. Politik pemerintah baru ini melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pemerintah sebelumnya. Namun, politiknya sendiri dalam menghadapi pemogokan dan kerusuhan di pertambangan-pertambangan mengakibatkan merosotnya pendukung Partai Smuts dalam pemilihan 1924. Partai pemenang itu dipimpin oleh Hergos yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri di kabinet yang baru ini. Berlanjutlah pemerintahan dipimpin oleh Herzog dari Smuts. Pemerintahan Herzog tidak berhasil melepaskan Uni Afrika Selatan dari Ikatan Commonwealth. Pada pemilihan selanjutnya, kemenangan dipegang oleh partai yang dipimpin oleh Herzog lagi. Tapi ternyata pemerintahan Herzog ini tidak selancar periode 1924 sampai 1929, sebab pada 1930 terjadi depresi ekonomi di dunia yang kemudian juga menyerang Afrika Selatan. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, Herzog membentuk kabinet koalisi bersama Smuts pada tahun 1933. Terjadi perselisihan antara Smuts dan Herzog dalam mengenai sikap Uni Afrika Selatan terhadap perang itu. Smuts menghendaki agar negerinya ikut serta menggabung pada Inggris dan Prancis, sedangkan Herzog memilih untuk menghendaki sebagai netral. Sejak Herzog meletakkan jabatan, Smuts membentuk kabinet perang. Pemerintahan Smuts menghadapi banyak masalah. Smuts kalah dalam pemerintahan karena orang-orang Afrikaner yang dulunya ada di pihak dia itu ngerasa aneh dengan politik Smuts. Hingga pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Dr. Malan. Teori apartheid secara sederhana disebut apartheid itu dirumuskan oleh kelompok cendekiawan di mana dia memberikan definisi dengan mengemukakan arti ras. Ras adalah kelompok penduduk secara alamiah yang berjumlah besar di mana anggota kelompok itu memiliki sifat-sifat, watak-watak yang sama dan dibedakan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh kelompok lain. Kemudian Dr. Malan ingin melakukan politik apartheidnya di mana ia ingin mengembalikan buruh bumi putra yang ada di kota kembali ke daerah asalnya. Namun timbul persoalan di mana apabila kaum buruh bumi putra itu dikembalikan ke daerah asalnya, apakah tempat itu mampu menampung semua kaum buruh bumi putra yang 60% tersebut? Kemudian, apa yang akan terjadi dengan ekonomi Afrika Selatan yang mendasarkan diri pada buruh pribumi Afrika yang tidak terdidik yang berjumlah besar, dan apa jadinya dengan tata hidup Afrika Selatan? Hingga akhirnya diputuskan bahwa buruh pribumi itu boleh tetap berada di kota dengan aturan di mana mereka tidak boleh ada perkawinan antara kulit putih dan non putih. Kemudian yang ketiga adalah mereka harus membawa kartu tanda pengenal agar diketahui dari ras manakah ia.